wabarakatuh. Hari ini kita kunjungan kepada Bapak हमें कुरान सुनाता है। कभी हम दो सना करते हुए नगमात गाता है। कभी पुरसोज लहजे में हमें कुरान सुनाता है। कभी हम दो सना करते हुए नगमात गाता है। कभी तपती मुसाफत में ये छाँव ढूंढ लाता है। जिसे हम देखना चाहे वही सूरत दिखाता है। हमारे कर गया है वस्ल के सामान MTA। Lele yang ada di खुदाए rumah Pak मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA। खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA। खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA। खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA। सुलगती धूप में बातें सबा की बात करता है। बुतों के शहर में रह के खुदा की बात करता है। Saya Dian Herudin, saat ini tugas di Sinang Barang dan sekitarnya, termasuk Ciherang dan Ciaruten. Mau berkunjung nih ke senior kita, Bapak Maulana Firdaus, Ismail Firdaus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, udah berapa lama Pak pensiun ya Pak? Purna. Oh, kalau tidak salah 2002 berapa saya lupa lagi tuh pensiun itu. Ya kurang lebih lah 2000-an lah. bertugas kurang lebih 17 tahun. Ya gitu. Oke, saya yang menarik itu ini Pak, ingin mengetahui tugas Bapak waktu di Cianjur lah, dari Ciparai berapa tahun Pak tugas di Oh Ciparai? iya, itu kan tugas pertama Ini ya. tugas pertama. Tugas pertama saya, sejarah pertama. Iya, itu. iya. Sejarah itu di Ciparai. Ciparai itu tahun kan 1973, 1974 tuh di pendidikan. Hanya setahun saya pendidikan jadi Tasik. Berarti lulusan Tasik tuh ya? Ya, Tasik itu yang pertama. Sudah itu ditempatkan pertama itu di Ciparai tahun 74. 74. Ya, Ciparai domisili. Tapi membawahinya ya itulah Rawa Eke, Panyairan, Lewimanggu, Sinakerta, Talaga, Punya ke Cianjur Selatan. Bawahir sampai ke jadi tengah dan Iya. semua gitu. 3 tahun domisili di Ciparai. Kemudian sudah 3 tahun di situ pindah ke Panyairan domisilinya. Tapi tugas masih terus. Iya. Berarti Bapak juga kenal Pak ya, kakek saya yang di Cibinong Pak. Masih ingat nggak? Siapa namanya? Samsudin. Duh, lupa ingat saya. Itu kakek ya? Masih ada sekarang? Udah meninggal kemarin. Oh. Ya di Cibinong lah. Jadi mau balik kalau mau ke Agrabinta, mau ke Leles itu biasanya mampir dulu ke situ. Termasuk dulu almarhum Pak Abidin juga. Oh iya. Nah sebelum atau ketika saya masuk di Ciparai juga Pak Abidin masih suka Ciparai. Saya kalau dengan Pak Abidin masih ketemu Pak. Oh masih ada ya, masih Masih. ketemu ya. Panjangnya. Pak Sulaiman yang sudah nggak ada ya. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman tuh di mana ya? Cianjur sebelah. Saya Iya sudah sepuh. Mungkin sudah tiada beliau. Iya. Ya. Saya kan tidak ditugaskan di Cianjur kota. Iya. Nah, saya dimulai di Ciparai aja. Kalau saya ini nggak beraturan loh Pak. Masa? Iya. Berapa tahun?
Tugas pertama saya 5 tahun Pak di Di mana? Kelampok Banjarnegara. Oh. Tugas keduanya dari Kelampok dimutasi ke Lengkong. Lengkong mah daerah Kiai itu. Lah Ahmadiyah Lahore. Oh. Iya. Oh. Itu 7 tahun di sana. Baru lama ya. Baru pindah. Oh, gila sih. Syukurlah kalau gitu, alhamdulillah ya. Jadi ceritanya yang saya dengar-dengar itu memang aslinya Ciparai. Aslinya Neglasari. Pak. Neglasari, Iya. ya. Aslinya Neglasari. Aduh, jadi ceritanya begini nih, cerita sedikit ya. Iya, iya. Saya kan tidak tahu itu Ciparai, ya Ciparai nggak tahu. Yang saya tahu itu Ciparai Bandung. Bandung. Jadi saya di SK-kan itu bukannya Ciparai. Nanya aja ke almarhum Bapak Dr. Andes Makih Ahmad itu, beliau yang menugaskan kan ya di sekretaris Tarbiyat PB waktu itu. Pokoknya kudu dicari, kudu diteangan. Nggak tahu saya. Dasar gitu memang. Berarti pikirannya Ciparai Bandung aja gitu. Saya Bandung. Iya. Itu Bandung. Dan pas sudah itu saya bingung ngobrol dengan keluarga sampai ngobrol kepada adik saya Herman. Nah nanti ketemu di Sindang Barang. Ya udah ketemu. Udah ya kita ada saya itu sejarah. Ada persis tuh Pak ya? Oh iya ada saya persis. Udah sering ketemu Pak. Ini mah Kais, ini mah Cianjur bukan Bandung. Bukan Cianjur nggak tahu saya sebenarnya tuh, saya nggak tahu ke sana. Iya. Udah, diantar sama saya aja sama mana kayu lah. Berangkat. Ya badannya kan kecil. Iya. Oh, berangkat. Bawa tas itu baju lah, segala macam. Dan amunisi. Amunisi itu ceritanya dibawa kan. Oh dia bawa saya bawa. Dan itu masih jalan kaki Pak ya? Dari turun mobil itu jalan kaki ya? Di situ jalan kaki. Lumayan lah 4 kiloan lah. Kan bukan sampai ke Ciparainya, ini ceritanya saya itu sampai ke sana, ke Neglasari, bukan ke Ciparai. Iya. Ketika di jalan itu ada anjing ngomong kung. Mudah gitu. Udah ngejagat aja di jalan. Si Morris namanya. Kung. Aduh. Gimana tuh? Atur saja tangis. Terus saja. Itu sudah kita jalan juga dia belakang kung terus. Wah, sedang lempar aja gitu kan. Jangan. Terus saja ke sana. Udah capek nih, ceritanya sampai ke Neglasari. Duduk di warung Pak Mamat dulu. Oh iya, Pak Mamat. Masih ada? Udah meninggal yang jalan turunan itu ya. Itu ada turunan terus naik. Nah, sekarang udah hilang Pak jalan itu. Sekarang itu rumahnya Cacang kalau tak salah, ketua. Rumah Pak Cacang tuh siapa? Ya itu dulu Pak, kalau sekarang udah pindah Pak. Cacang? Ya. Kemana? Rumahnya kan sekarang mah kalau dulu mah kan Neglasari itu di bawah Pak ya, di bawah jalan. Oh iya. Kalau sekarang mah udah ke atas pindah. Iya di atas. Di atas kan udah di atas saya sudah. Tahun 91 lah pindahan itu. 90-an lah. Nah, jadi kata ibu istri Pak Mamat, ini teh mau kemana, dari mana, kelihatannya seperti capek. Sambil kita nyambut aja. Kami itu mau ketemu dengan Pak Adang Rahmat, BPMD Ciparai. Nah, BPMD. BPMD Ciparai. Hah? Ini dari mana? Ahmadiyah bukan jelas. Iya. Bapak panggil Pak Mamat. Ya, sebenarnya saya dari Ahmadiyah. Bapak, ini semua di sini juga Ahmadiyah. Nah, itulah di Neglasari kan. Nah, di situ Pak Behaki kan yang. Iya. Nah, udah kelewat Pak. Kalau Ciparai BPMD mah udah kelewat. Balik lagi ke situ, nanti juga ketahuan lah di situ ada kolam. Ya, di bawah. Sini ada rumah, ya. Ya udahlah, udah nyanget balik lagi. Belum silaturahmi kepada mereka belum. Saya kan harus ketemu dulu pos kita kan. Iya. Sampai ke di situ. Balik lagi, ketemu lagi anjing yang tadi. Apa yang terjadi ini anjing? Luar biasa saya merinding. Kalau waktu ketemu kan
Kalau ini apa? Alah, saya bilang kenapa ini? Ternyata ngasih tahu tadi itu bahwa rumah yang dituju itu di sini tempat. Sekarang datang lagi ke sini. Bisa gitu ya ya, itu Pak? baik. Benar rumah gue ya ini mesti dibawa ada. Oh, tadi ngawartosan ya, Pak? Beritahu. Oh. Itu yang luar biasa. Hebat, saya itu si Morris itu dari situ, aduh, saya benar-benar saya ingat kepada apa namanya itu Ashabul Kahfi segala macam. Waduh, saya bilang benar kemaha besaran Tuhan ini luar biasa. Linek aja sudah di situ biasa dengan saya nggak ada apa-apa, nggak galak. Tapi kalau tadi hampir saya mau lempar kan, gunggung terus. Kena asing ya. Iya, Lumayan itu setengah kiloan kalau hur itu. Iya, nah itu. Pak Muhammad. Coba kalau sekarang mah enak kan? Sekarang mah udah berubah, Pak. Udah berubah. Jalurnya. Karena yang itu tuh udah ke bawah longsor. Jadi pada pindah rumah-rumah di situ pindah sisa satu. Dan jalannya pun udah dirubah. Bukan kalau dulu mah ke bawah. Nggak kelegok gitu ya. Kelegok. Iya. Sekarang mau ke atas jadi ke Gunung Besernya. Oh, Diputar ke atas jalan. alhamdulillah. Saya masih ingat kalau jalannya bawah itu masih ingat itu. Bercek ya. ya. Masih ingat. Aduh. Kan nostalgia, Nostalgia. makanya ini kan pengalaman yang tak terhingga gitu. Makanya saya makanya selalu begini. Makanya hafal tuh. Menurut TB kan di cabang itu minimal 3 hari 3 malam. Gitu. Ya. Jadi Ciparai terus nanti ke Neglasari, nanti ke apa namanya ke tempat Carawa Ekek. Carawa Ekek, Cicakra. 3 malam Cicakra terus ke Kita kunjungan tak, Pak? Banyak kunjungan tuh 3 hari 3 hari terus saja. Nanti kalau sudah sampai ke Baros, balik lagi dulu, Di awal. kemudian di sini di pos dulu seminggu. Sudah seminggu keluar lagi 3 hari sampai Kidul laut gitu. Nah, Ya, jadi saya kan keluarga Agrabinta, Pak. Keturunannya kalau dari ibu itu kalau dari ibu tuh aslinya Agrabinta. Agrabinta Iya, ya. Ranca Umul itu Agrabinta. Kalau ibu saya itu aslinya dari sana. Dari Kidul walaupun. Iya, Pakidulan. Cuma tinggalnya itu di Cibinong gitu masuknya Kabupaten Kecamatan Cibinong. Oh, Jadi gitu. biasanya kalau mau itu suka transitnya sih para mau balik itu kalau mau ke arah sana. Siapa-siapa di sana sesepuhnya dulu tuh diantaranya? Ya itu kan yang keluarga yang beat kan hanya kakek saya aja Pak sekeluarga. Siapa itu kakek? Asam. Oh, Asam itu, ya mungkin itu. Badannya kekar, tinggi, gede. Ya. Ya benar itu. Mungkin kalau saya liatin fotonya. Ada Sekarang udah meninggal sih. Ini satu malam sebelum meninggal Pak. Iya. Di video. Sebelum meninggal ya? Iya, satu malam sebelum meninggal itu kayak gembira banget gitu. Video callan. Luar biasa ya. Setelah itu besoknya Ada kabar. zuhur meninggal. Tapi udah nggak bisa jalan Pak. Sakit loh, Pak. Cuma badannya aja sehat, gemuk. Iya. Waduh, sejarah saya tuh, aduh. Makanya saya pas kemarin pulang cerita dengan bapak saya, Sinang Barang, pernah nginep di Sinang Barang gitu. Tapi Iya. kan mungkin kan gambarannya yang dulu dengan yang sekarang kan beda. Gitu ya. Berbeda. Ya. Masjidnya juga posisinya mungkin nggak di situ gitu. Apa sudah di situ udah sejak lama itu di situ. Di Sinang Malang. Sinang Barang. Kalau masjid mah hanya satu kali di situ aja. Oh. Asalnya di rumah Pak apa itu dulu tuh di Sinang Barang Pengkolan. Oh, dulu Sinang Barang Pengkolannya. Dulunya. Nah, berapa lama pindah ke situ ya sampai sekarang. Karena bapak saya juga masih ingat tahu Pagentongan, tahu Gunung Batu gitu. Prak-prakan Terusan di di situ, rumahnya bapak katanya. Kamar di Pak 3 tahun ya di Madura. Nah, terus di Madura ya kurang lebih 3 tahun dimutasikan ke Palembang. 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 Ya. Ya kalau terserah Lampung dulu. Lampung. Hanya Lampung itu bukan hanya Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, 4 provinsi. Iya. Pegang semua. Iya. Provinsi Lampung kan Iya. itu
Palembang. Apa nama Sumatera Selatan lah Iya, ya, bagian karena selatan. kata Pak Uung tuh banyak amat. Itu perangkap-perangkap. Karena di rumah kan Di rumah sedikit ya, sedikit baliknya. Makanya saya mah belum pernah ditugaskan. Dan cabang pun kan nggak terlalu banyak juga Pak ya. Enggak. Ya. Paling hanya tempat-tempat tertentu saja lah yang ramai-ramai saja. Nah itu dari domisili di Lampung mutasi ke Palembang. Nah Palembang itu ke Ambon juga apa namanya ya ke Jambi, ke Bengkulu biasa diatur aja begitu. Ramainya apa? Resep pertentangan kasarnya gitu. Tapi kita hadapi dengan tenang, dihadapi dengan tenang akhirnya baik biasa gitu. Udah nggak berapa lama dari situ pindah ke Bulang Mongondo. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Bulang Mongondo. Di situ. Aduh jajaten. Sama sampai mau mandi. Ini cerita, ada satu cerita mau mandi, udah mandi, istri saya di luar. Saya sudah buka pakaian. Bapak, alah, kenapa nih? Ada apa bu? Keluar bu, cepat ini keluar. Pas dilihat orang mau berkelahi, satu pegang badik. Badik ya, orang itu apa namanya? Sulawesi kan? Bukan. Kalau Makassar. Badik itu satu golok. Itu saya keluar, waduh, apa-apaan ini orang? Satu di atas apa namanya pohon kelapa ke sini mau begini, satu dia ini aja di bawah tinggal gitu badiknya kan kegores sedikit kan. Tajam dan ada racunnya. Iya, itu yang bahaya itu ya. racunnya itu. Ya. Masuk ke sela-sela dia antara dia golok dengan badik. Dia nggak pakai baju, hanya anduk saja. Waduh, di situ luar biasa benar-benar. Dan mereka itu Pak Utusan, dia bilangnya Pak Utusan kan dia keturunan kaya, keturunan Arab. Sini itu kalau. Ya Pak. Mana badik? Sini. Pulang. Ya Pak, diam, pulang. Pulang jadi ceritanya beres, tidak ada apa-apa. Paginya bapaknya datang, aduh cenebah minta maaf atas nama si Rusman anaknya itu yang kemarin mau berkelahi. Dia bilang saya takut ada putusan itu takut saya, coba sampai begitu. Nah, akhirnya menjadi baiklah semua. Jadi di situ tuh saya lumayan di kalangan KR ya, ya cukup ya, malahan mungkin agak ditakuti lah gitu ya. Perlu camat semua, bupati itu kalau ada acara-acara panggil saya tetap bersama gitu. Suatu ketika lagi pulang dari pasar menuju ke Kota Mubagu ke rumah, jalan aspal yang besar begitu, penuh, angkot penuh. Tapi istilah Sunda pasulantrah amplop, jadi kesana kemari segala macam terang. Ada apa saya bilang ke si anak saya, Pak tunggu di sini ya sebentar. Pak hati-hati ini bahaya Pak. Orang kan. Iya. Saya bilang gimana? Udah pegang aja, pegang masuk aja saya. Ternyata mau berkelahi supir kelompok itu dengan kelompok ini. Di sana riskan ya, rawan ya, perkelahian seperti itu. Rawan banget ya, perkelahian. Ini saya harap segera antarkan penumpang, lihat kalian ini penumpang sampai begini, yang numpang bahkan mereka pada turun, itu segera sampaikan ke rumahnya masing-masing. Kembali lagi kok mau carok lagi, kelahi lagi, silahkan. Sekarang segera angkat kaki, tinggalkan ini. Ya Pak, baik. Berangkat sudah. Sampai takut begitu. Itu luar biasa. Sampai polisi pun dengan saya itu Kapolres segala macam, Kapolsek diajak jalan-jalan ke Kota Mubagu, ke Bulang Mongondo itu. Sampai begitu itu, alhamdulillah karena Allah SWT. Jadi pengalaman Bapak itu
sedikit hampir mirip dengan saya Pak dulu di Kelampok. Kelampok Ya. Kelampok itu Dikira- daerah preman Pak. Oh, pantas dikira teh ya Padian dirampok. Enggak. Kelampok. Ya, Kelampok. Kelampok. Nama Mungkin kampung. apa ya? Ya kalau saya sih mengatakannya sesuai dengan namanya lah, daerah yang kelam gitu. Tidak tentu arah. Mm-mm. Gitu. Nah di sana itu preman Pak. Kebetulan anggota jemaat itu juga tua preman Pak, anak buahnya 2.000. Oh, aku menang urang. Urang menang atuh. Cuma ya ada baiknya ada buruknya Pak. Baiknya itu saya kemana-mana aman gitu. Aman. Dengan preman-preman tuh enak lah saya ngobrol gitu. Kayak saya juga kayak semacam ada itu juga. Kalau apa ya kayak semacam ada orang yang suka ngelindungi saya gitu. Mm-mm. Mungkin sih orang suruhan-suruhannya itu. Iya. Bodyguard. Tapi di sisi lain nggak enaknya gini Pak, kalau saya rapta ke tentara, ke Koramil gitu ya, ngobrol Ustad gimana itu Mahmudin gitu, namanya Pak Mahmudin, sekarang udah almarhum Pak. Mahmudin masih mabok, masih aduh gitu. Saya ingin memperlihatkan wajah jemaat, tapi di sisi lain Iya. ya kita tidak memungkiri lah preman gitu kan. Iya. Jadi yang ditanyanya yang buruknya dulu. Oh, tapi alhamdulillah sekarang udah sering sholat gitu. Suka minum jadi ya. Iya. Kalau ini saya hampir persis saya ketika di cabang Talaga. Talaga kan sesudahnya Lewi Manggu. Lewi Mangu ya Talaga. Talaga. Sinakerta terus Talaga. Kan jalan kaki. Iya. Jalan kaki saya mah bukan eta. Puluhan kilo tuh. Oh, jalan kaki itu. Saya mah waktu itu karena tidak ada bis, waktu itu belum ada bis. Ya, jarang lah ya. Iya. Terus eta yang BAT itu Sugilar itu adalah jagoannya di Terpanar, di sana suka di Panar, itu jagoannya dia. Saya sedang di sana, sedang nulis gitu, sambil baca nulis. Kata Pak Otang itu ketuanya atau salah? Ada Sugilar itu apa? Sugilar itu jagoan sama ini. Gaer bukan? Iya Gaer. Ya udah biarin aja. Ke rumah aja semua. Jangan di sini saya sendiri. Ya, saya lihat, wah, pakai ini kan, apa namanya? Kemben. Bendo lah. Bendo gitu. Ini hitam, rambut segini panjang. Wah, untung barangnya diberi ilmu silat lah, saya dari Sukabumi gitu. Jadi dia lawan juga nanti. Gelut ya. Orang Cibatu gitu, tapi di hati teh gelut hati ngalah dengan lain fisik. Dengan tok lekot. Iya betul. Tok lekot. Pas lihat gitu saya. Waalaikumsalam. Waduh. Kayak kenal kita, padahal kan belum kenal. Waduh. Kalau sudah ketemu yang begini baru aman saya nih. Dipegang gitu. Dia nggak biasa pelukan kan, ini dipeluk. Sama aja masuk. Udah masuk. Ngobrol, ada makanan. Ayo makanan kata gue, makanan sini. Oh, nanya sama dia itu apa? Lah sama dia. Jangan nanya sama dia, mending makanan dulu lah. Baru ya diajak main. Enggak berapa lama tuh. Kalau BA bagaimana sih BA itu katanya ada BA. Aduh, jangan dulu ke sana tuh BA apa nanti di ini orang lah. Saya bilang bisa direpuk orang kalau BA. Wah, senang Nggak takut ya. Memang semuanya bangsa camat, bangsa semua itu adalah ininya dia, muridnya dia, murid silat, segala macam itu. Wah, amat takut. Wah, saya macam nggak takut yang begitu mah. Cuma ingin tahu apa sih sebenarnya tadi setelah diterangkan oleh Bapak, saya paham itu selintas juga. Selintas. Cuman caranya sekarang masuk Ahmadiyah. BA itu bagaimana? Ya udah, saya terangkan arti BA sedikit. Esoknya datang lagi, ngobrol lagi, lanjut yang kemarin. Saya mau BA sama. Aduh, sekarang ini bener mau BA, bener Pak, bener sekali BA.
bisa buatkan gitu. Sekarang pulang dulu wajahnya ya. Karena saya bukan istighfar pada Allah Ta'ala, bukan nggak mau menerima. Insya Allah nanti besok kita ada keputusan besar. Karena saya juga akan sembahyang juga, akan program menggelar subilang, menggelar juga adalah berdoa pada Allah Ta'ala. Oh iya. Nah, ketika poe Jumaahna besoknya datang dia udah dipotong rambut asal segini. Aduh, itu rambut kemana kan? Ada. Kenapa dipotong? Kan mau beat. Mau di situ nangis nggak tahan saya. Nggak tahan. Beat. Langsung. Beat itu juga luar biasa tuh. Jadi ada kan? Pernah ada mana? Ketahan. Dina Allahu Akbar. Ketahan. Nah, celur. Itu orang hula diganti ke cuci. Oleh itu dilanjut lagi. Tapi nggak duduk kan, biasanya berdiri. Sampai begitu tas sudah. Saya nggak ketemu itu. Nggak ketemu pasti, nggak ketemu. Kemana-mana tuh nggak pakai sendal, pakai apa? Biasa aja gitu. Nah, ketika saya sudah mutasi, nah ini saya yang ceritanya, pindah ke tempat lain. Dan untungnya dengan saya itu adalah sampai nikah dengan orang jemaat kan, seperti di situ. Jadi dia juga nikah janda, ya bagus. Ini setelah saya mutasi ke tempat lain, dia kemana katanya nggak tahu, ke apa namanya, ke daerah Citiis atau ke daerah mana itu jauh. Sama dulunya juga oleh Pak Ismail. Nah, kalaupun ada mau saya kembali ke sana harus dijemput ke Pak Ismail itu. Mau dijemput ke saya kan nggak tahu tempat-tempatnya. Kemarin pernah saya ke sana waktu ke penyair untuk Citiis. Kira-kira di mana ya? Yang nggak tahu, saya hanya dengar daerah itu. Jadi sampai sekarang putus dulu gitu ya. Gitu. Jadi di sana juga ada yang semacam gitu ya, jagoan. Ya itu, tapi di sana juga rawan gelut Pak. Setiap hari tuh ada aja tetangga yang berantem. Ya saya yang tukang ininya, tukang Nilai. Iya, udah berhenti. Ya jadi ada kemiripan gitu. Iya benar. Kisahnya itu. Makanya itu saya bilang benar-benar. Kalau di situ mah berkat Sugilar masuk itu semua pada takut. Nah ini Kiai Anu umpamanya, Kiai Anu, Pak ada pengajian Kiai Anu, ayo kita ke sana. Ayolah, ayo. Ini aku masuk Sugilar ya harudung. Anu karena soalnya Kiai itu rata-rata ajalikeun Ahmadiyah kan. Iya. Pasti Ahmadiyah. Dihakan kuda weksen aing namanya. Itu kan mana nanti. Aya Kiai mesti di panggung. Pak, saya mau ke atas. Mau ke panggung. Bapak ikut enggak usah saya. Manglar itu. Naik serang. Itu. Wah, manglar gue kaget semua kan. Lihat Sugilar masuk ke panggung deket Kiai. Kalau ini mah kalau Pak Mahmudin Pak ngadepin kiai-kiai yang agak nakal itu, cukup dia datang aja ngeliatin melotot seetik gitu, langsung deh berubah. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Ismail Firdaus. Sebagian kecil lah pengalaman beliau, dan itu adalah guru bagi saya nih yang junior nih di lapangan gitu ya, untuk menggali lebih dalam lagi lah berkenaan dengan pengkhidmatan terhadap jemaat. Amin. Jazakumullah Pak sudah berbagi pengalaman. कभी पुरसोज लहजे में हमें कुरान सुनाता है, कभी हम दो सना करते हुए नगमात गाता है, कभी पुरसोज लहजे में हमें कुरान सुनाता है, कभी हम दो सना करते हुए नगमात गाता है, कभी तपती मुसाफत में ये छाँव
ढूंढ लाता है। जिसे हम देखना चाहे वही सूरत दिखाता है। हमारे कर गया है वस्ल के सामान एम्प्टी। खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एम्प्टी। खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एम्प्टी। खुदाए मेहरबान